Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, para sahabat semua, ketemu lagi dengan Simpe Darmono. Kali ini akan meneruskan tentang Al-Kadzab. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Nabi wa Rasulullah Nabi abadah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala siramat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Quran yang saya baca tadi adalah Quran surat Ibrahim ayat 7. Kenapa saya baca duluan? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika bersyukur akan ditambah nikmatnya, jika kufur maka siksa sangat pedih, sadid. Baik, prakata ini untuk meneruskan tentang Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Quran surat Ar-Rahman 5578 berjumlah 31 ayat. Kemudian pada Quran surat Al-Mursalat 77 ayat 50 jumlahnya itu ada 10 ayat yang mengatakan wailu yauma idzil mukadzibin. Baik, kita akan bahas tentang Quran surat Al-Mursalat ini yang berhubungan dengan Al-Kadzab. Baik, ini Quran 77 ada 50 ayat. Quran surat 77 ini ada 50 ayat yang akan kita bahas tentang Al-Kadzab, yang berbunyi wailu yauma idzin lil mukadzibin. Wailu yauma idzin. Maaf, saya ulangi. Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Ini berjumlah 10. Ada 10 ayat. Dan ini akan sama dengan jumlah surat Ar-Rahman 55. Kalau kita jumlahkan 5 plus 5 ini sama dengan 10. Nah, ini luar biasanya akan ketemu seperti ini. Kita mulai dari angka 10. Kita turunkan di sini. Angka 10. 10 ada 10 ayat di sini. Ini adalah Quran surat Yunus. Quran surat Yunus berjumlah 109 ayat. Kita kenal bahwa Nabi Yunus adalah nabi yang pernah putus asa karena umatnya tidak menggugu bahasa Jawanya atau menurut apa yang diperintahkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus ini meninggalkan dakwahnya dan umatnya mendapatkan hidayah sehingga berusaha mencari Nabi Yunus alaihissalam. Yang tadinya kadzab, mendustakan Nabi Nuh, mengingkari Nabi Yunus, mohon maaf, ini akhirnya sadar azab tidak jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Yunus ini mengalami bahtera dan akhirnya dijadikan salah satu yang keluar dalam undian untuk dibuang karena muatan bahtera atau kapal itu berlebihan. Dan ini diselamatkan
dengan berserah diri pada Allah SWT. Dan ini terkenal sekali kisah Nabi Yunus ini, yang dikenal dengan Zunnun ini. Baik, kita tahu kisah Nabi Yunus seperti itu. Kemudian 109 ini adalah ke bawah saja. Ini 109. Ini adalah surat Al-Kafirun. Ada 6 ayat. Di sini ada 6 ayat. Kita tahu Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Pada saat Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sebaiknya kita berdamai. Hari ini kami beribadah di Mekah, besoknya kamu yang beribadah. Akhirnya turun Quran surat Al-Kafirun 6. 6 ini, ayat 6 ini adalah Quran surat Al-An'am. Surat An'am berjumlah 165. Ada 165 ayat. Kemudian kalau kita turunkan lagi 165 ini adalah, kalau dijumlahkan ini ada 12. Quran surat Yusuf. Quran Yusuf, di situ ada 111 ayat. 111 ayat. Kemudian kalau ini dijumlahkan, ini menjadi Quran surat Ali Imran. Nah, Quran surat Ali Imran berjumlah 200. 200 ini menjadi ditambahkan semuanya Al-Baqarah. Dengan jumlah ayat 286. 286 ini adalah Quran surat An-Nahl. An-Nahl mempunyai 128 ayat, dan ini adalah Quran surat Hud. Quran surat Hud mempunyai ayat 123. Kalau ini dijumlahkan akan menjadi Quran surat Al-An'am. Ini dijumlahkan menjadi Quran surat 6. Sudah ketemu ya, surat Al-An'am. Kita tahu Al-Imran adalah kisah perjalanan keluarga Imran. Di situ ada wanita terbaik Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada pengasuh terbaik Nabi Zakaria yang mengasuh Maryam. Maryam mempunyai putra terbaik Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Zakaria mempunyai putra namanya Yahya. Semua adalah orang-orang soleh yang menauhidkan Allah SWT. Meskipun tantangannya sangat besar pada saat itu. Hud, kisah Nabi Hud ini juga luar biasa. Yang kita inginkan adalah Al-Kadzab ini. Kenapa nanti bisa ketemu dengan wailu yaumaidil mukadzibin. Celakalah orang-orang yang mendustakan. Wailu yaumaidil mukadzibin. Baik, ini 10 ketemu ini. Kemudian 50 ini adalah Quran surat Qaf. Surat Qaf mempunyai ayat, jumlah ayatnya adalah 45. 45 ini adalah Quran surat Al-Jaziyah. Quran Al-Jaziyah. Ini mempunyai ayat 182 ayat.
182 ayat. 182 ayat ini 182 ayat ini Quran surat Hud. (182) dijumlahkan. Ini dijumlahkan menjadi 128. Ada 11 Quran, kalau dijumlahkan ini menjadi 11 Quran surat Hud. Mempunyai ayat 123. 123 ini adalah Quran surat Al-An'am. Jadi ini sudah ketemu Quran surat Al-An'am. Kemudian 77 sekarang. 77 ini kalau dijumlahkan akan menjadi 14 Quran surat Ibrahim yang saya bacakan tadi. Orang-orang yang ingkar itu mendapatkan azab yang sadid, yang pedih. Ini mempunyai 52 ayat. 52 ayat ini adalah Quran surat At-Tur. Ini mempunyai 49 ayat. 49 ayat ini adalah Quran surat Al-Hujurat. Ini ada 18 ini adalah Quran surat Al-Kahfi. Ini mempunyai ayat 110. Kalau dijumlahkan, mereka dijumlahkan menjadi Quran surat 111. Ada Al-Kahfi ada 160. Kemudian kalau dijumlahkan menjadi Quran surat Al-Baqarah. Ini menjadi surat Al-Baqarah. Ada 1 plus 1 plus 2 ini adalah 2 Al-Baqarah. Ini ada 286. Ini 16. Dijumlahkan ada 16 Quran surat An-Nahl. An-Nahl ada 128. Kalau dijumlahkan ada menjadi 11 Hud. Ada 123. 123 inilah Quran surat Al-An'am. Kita tahu Ibrahim yang saya bagikan tadi, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Orang-orang kafir, orang-orang ingkar. Kemudian At-Tur Al-Hujurat. Di situ ada satu ayat yang terkenal. Kemudian Al-Kahfi. Ini ketauhidan orang-orang yang menuhankan hanya la ilaha illallah, bermusuhan atau bertentangan dengan penguasa pada saat itu. Sehingga untuk mengamankan tauhid, akidah tauhidnya la ilaha illallah, mereka pergi ke gua, mengasihkan diri, merayakan diri, dan bangun pada saat abad berikutnya berganti penguasa yang soleh. Akhirnya kembali Quran surat Al-An'am. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat manakah yang engkau dustakan? Sungguh luar biasa. Al-Kadzab yang
pada Quran surat Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kemudian pada Quran Al-Mursalat wailu yaumaidil mukadzibin. Ini saling berkaitan dan semuanya mengadakan dua jalan, jalan tauhid dan jalan al-kadzab, jalan ingkar, jalan pendusta. Maka kalau kita sudah tahu seperti ini, orang-orang al-kadzab itu balasannya adalah neraka. Neraka yang paling dasar. Ada yang neraka jahanam. Jadi apakah kita masih ragu-ragu? Apakah sekali lagi kita masih ragu-ragu? Inna dinain dallahil Islam. Inna dinain dallahil Islam. Inna dinain dallahil Islam. Lalu apa yang kita lakukan sehari-hari? Satu, memurnikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian tabi'u Rasulullah SAW melalui kitab-kitab atau mazhab-mazhab yang berlaku. Ada 4 mazhab di situ. Kemudian beramal cerdas. Baik, semoga yang sedikit ini kita bisa membuat kita semakin yakin Islam adalah agama salam. Siapapun itu pasti akan menginginkan kedamaian, akan menginginkan masuk surga. Dan kunci surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sekali wailu yaumaidil mukadzibin, jangan sekali fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, jangan jadi orang-orang yang al-kadzab, maupun jadi orang-orang munafikun, maupun jadi orang-orang pengkhianat. Semoga kita semua insya Allah bertemu di surga nanti. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.